Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji validitas data. Ini sudah tersedia data yang akan kita uji validitasnya. Langkah pertama, kita akan menghitung jumlah benar pada masing-masing subjek. Caranya, masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok dari nomor subjek 1 soalnya sampai 20 ke samping, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah dapat jumlah benar dari nomor subjek 1 sampai 20. Untuk menghitung jumlah benarnya dari nomor subjek 1 sampai 20, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, sudah dapat jumlah benar dari nomor subjek 1 sampai 20. Kemudian kita mencari jumlah benar pada setiap soal nomor, mulai dari nomor 1 dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari nomor 1 sampai 20, kemudian tutup kurung, enter. Untuk melihat hasil jumlah soal dari nomor 2 sampai 20, tinggal kita tarik saja tanda panahnya ke samping sampai 20. Nah, sudah dapat hasilnya. Baiklah, di sini kita akan membuat R-tabel, R-hitung, dan validitas. R-tabel dari 20 soal yaitu 0,4438. Untuk nomor 1 sampai 20 sama R-tabelnya 0,4438. Caranya tinggal kita copy sampai 20. Nah, kemudian untuk menentukan R hitung dengan menggunakan rumus sama dengan Corel, lalu buka kurung, blok soal nomor 1 sampai bawah, kemudian koma, lalu blok jumlah benar sampai bawah, tutup kurung, kemudian enter. Dah, selanjutnya kita akan menentukan soal nomor 2 R hitungnya sama dengan Corel, buka kurung, kita blok soal nomor 2 sampai bawah, kemudian koma, kita blok juga jumlah benarnya, lalu tutup kurung, kemudian kita sisipkan S dolar di samping koma. Kita sisipkan juga S dolar di samping 5. Sisipkan juga di samping X. Sisipkan juga S dolarnya di samping 24. Kemudian enter.
Nah, sudah dapat R hitung dari soal nomor 2. Langsung saja kita blok sampai 20 untuk menentukan R hitungnya. Nah, sudah dapat R hitung dari soal nomor 1 sampai nomor 20. Lalu kita ubah menjadi 3 angka di belakang koma. Caranya kita blok dulu, kemudian kita ubah menjadi 3 angka di belakang koma. Langkah selanjutnya kita mengetahui validitas pada setiap nomornya, mulai dari nomor 1. Karena suatu data dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Pada nomor soal 1, R tabelnya yaitu 0,4438, sedangkan R hitungnya 0,520. Maka lebih besar R hitung daripada R tabelnya. Karena itu datanya disebut valid. Sudah. Nomor 2, datanya disebut valid. Nomor 3 tidak valid. Soal nomor 4 tidak valid. Soal nomor 5 tidak valid. Soal nomor 6 valid. Soal nomor 7 tidak valid. Soal nomor 8 tidak valid. Soal nomor 9 tidak valid. Soal nomor 10 tidak valid. Soal nomor 11 tidak valid. Nomor 12 juga tidak valid. Tiga belas valid. Soal nomor 14 valid. Soal nomor 15 tidak valid. Soal nomor 16 valid. Tidak valid, bukan valid ya. Soal nomor 17 tidak valid. Soal nomor 18 tidak valid. Soal nomor 19 tidak valid. Dan soal nomor 20 juga tidak valid. Maka dari data tersebut, soal yang valid ada 5 dan soal yang tidak valid ada 15. Selanjutnya, kita akan menentukan tingkat kesukaran. Kita dapat melihat ada berapa banyak siswa yang menjawab soal nomor 1 sampai nomor 20. Caranya, jumlah siswa yang menjawab benar kita bagi dengan jumlah keseluruhan siswa. Soal dengan P 0 sampai dengan 0,30 adalah soal kategori sukar
Yang kedua, soal dengan P 0,31 sampai dengan 0,70 adalah soal kategori sedang, dan soal dengan P 0,71 sampai dengan 1,00 adalah soal kategori mudah. Langsung saja kita masukkan sama dengan kita blok pada jumlah benar pada soal nomor 1, lalu kita bagi 20, enter, hasilnya 0,55. Untuk menentukan tingkat kesukaran pada soal nomor 2, tinggal kita tarik saja tanda panahnya 20, maka hasilnya sudah dapat. Nah, langsung saja kita tentukan kesukaran soalnya. 0,55 pada soal nomor 1 berarti termasuk soal sedang. 0,8 termasuk mudah. 0,55 termasuk sedang. 0,6 termasuk sedang. 0,8 termasuk mudah. 0,55 termasuk sedang. 0,35 termasuk sedang. 0,75 termasuk mudah. 0,95 termasuk mudah. 0,75 termasuk mudah. 0,85 termasuk mudah. 0,75 termasuk mudah. 0,45 termasuk sedang. 0,3 termasuk sukar. 0,35 termasuk sedang. 0,85 termasuk mudah. 0,55 termasuk sedang. 0,55 termasuk sedang. 0,75 termasuk mudah. 0,95 termasuk mudah. Jadi pada tingkat kesukaran terdapat 9 soal sedang, 10 soal mudah, dan 5 soal sukar. Selanjutnya, kita akan menentukan daya pembeda dari data berikut. Langkah pertama, kita akan mengurutkan jumlah benar dari yang terbesar sampai yang terkecil. Pertama, kita blok terlebih dahulu. Kemudian, klik sort and filter untuk mengurutkan datanya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu, klik custom. Kemudian tentukan cari sampai kolom X sampai bawah. Kemudian di bagian orders kita klik largest to smallest. Kemudian klik OK. Nah, maka data tersebut sudah terurut mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah kita mengurutkan jumlah benar dari yang terbesar sampai yang terkecil, langkah selanjutnya kita akan mengelompokkan data tersebut menjadi 2 kelompok data, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Dengan cara menentukan nomor urut 1 sampai 10 termasuk ke dalam kelompok atas, ini dia. Dan nomor urut 11 sampai 20 termasuk ke dalam kelompok bawah. Sudah kita urutkan tadi. Selanjutnya kita menghitung berapa subjek yang menjawab benar pada soal nomor 1 pada kelompok atas dengan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok saja mulai dari 0 sampai 0, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk menentukan jumlah benar pada soal nomor 2,
tinggal kita tarik saja tanda panahnya sampai jumlah benar pada soal nomor 20 pada kelompok atas. Ya, sudah. Maka sudah didapat jumlah benar soal nomor 1 sampai 20 pada soal nomor atas sampai soal nomor 20 pada kelompok atas. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari jumlah benar pada soal nomor 11 sampai 20 pada kelompok bawah, sama seperti tadi dengan menggunakan rumus sama dengan SAM, buka kurung, kita blok lagi, lalu tutup kurung, enter. Nah, kemudian kita blok lagi sampai 20 untuk menentukan jumlah benarnya. Dah, sudah dapat jumlah benar soal pada kelompok bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan hasil dari kelompok atas dengan cara sama dengan, kemudian kita klik pada hasil nomor 1, kemudian kita bagi 10, maka hasilnya yaitu 0,7. Nah, untuk pada soal nomor 2 kelompok atas dapat kita tarik saja dengan tanda panah. Nah, maka sudah dapat hasil dari kelompok atas. Selanjutnya kita akan mencari hasil kelompok bawah, sama seperti tadi caranya menggunakan sama dengan, langsung saja kita blok pada kelompok bawah, lalu bagi 10 sama dengan 0,4. Nah, untuk pada nomor 2 kelompok bawah kita blok saja. Ya, hasilnya sudah dapat. Lalu kita tentukan daya pembedanya. Daya pembeda kita masukkan saja rumusnya sama dengan, kita klik dulu kelompok atas, lalu kita kurang dengan kelompok bawah, lalu enter. Nah, sudah dapat daya pembedanya 0,3. Untuk selanjutnya tinggal kita tarik saja kursornya ke samping. Nah, sudah dapat daya pembedanya mulai untuk dari kelompok atas dan kelompok bawah.